Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis variansi dua arah dengan interaksi. Apa sih analisis variansi dua arah itu? Menurut Hasan pada tahun 2003, pengujian klasifikasi dua arah atau analisis variansi dua arah dengan interaksi merupakan pengujian beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh, dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Terdapat beberapa asumsi pada ANAVA atau analisis variansi dua arah. Yang pertama adalah bersifat normalitas, atau populasi yang diuji berdistribusi normal. Lalu yang kedua bersifat homogenitas, atau yang memiliki makna, varians atau ragam dan populasi yang diuji sama. Lalu yang ketiga adalah saling bebas, atau sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya atau bersifat independen atau bebas, dan sampel ditarik secara acak. Lalu yang keempat adalah aditif, yaitu komponen-komponen dalam model bersifat aditif atau saling menjumlah, atau data yang dianalisis merupakan data interval atau rasio. Lalu terdapat tujuan ANAVA dua arah. Yang pertama, menurut Furqon pada tahun 2009, tujuan dari pengujian ANAVA dua arah adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Lalu menurut Hasan pada tahun 2003, dengan menggunakan ANAVA dua arah, dapat dibandingkan beberapa rata-rata yang berasal dari beberapa kategori atau kelompok untuk satu variabel perlakuan. Jadi kapan sih kita menggunakan analisis variansi atau ANAVA dua arah dengan interaksi? ANAVA digunakan untuk melihat perbandingan rata-rata beberapa kelompok yang biasanya terdiri lebih dari dua kelompok. ANAVA dua arah digunakan pada kelompok yang berasal dari sampel yang sama tiap kelompok. Sama di sini diartikan berasal dari kategori yang sama. Selanjutnya, ada notasi yang digunakan pada ANAVA dua arah dengan interaksi. Yang pertama adalah XIJK yang melambangkan pengamatan ke K untuk level atau perlakuan ke I dari faktor A atau faktor baris, dan level atau perlakuan ke J dari faktor B. Lalu, alfa 1 melambangkan pengaruh faktor A atau faktor baris, level atau perlakuan ke I, di mana I-nya merupakan 1, 2, seterusnya sampai dengan R. Lalu, beta 1 melambangkan pengaruh faktor B atau faktor kolom level atau perlakuan ke J, di mana J-nya merupakan 1, 2, seterusnya sampai dengan C. Lalu yang terakhir ada alfa beta IJ yang melambangkan pengaruh interaksi antara faktor A atau faktor baris level atau perlakuan ke I dengan faktor B atau faktor kolom level atau perlakuan ke J. Kemudian, terdapat langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis ANAVA dua arah dengan interaksi. Yang pertama adalah penentuan taraf signifikansi alfa atau pengelompokan berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua adalah menentukan tipe ANAVA dengan melakukan perumusan hipotesis yang terdiri dari 3, yaitu hipotesis ANAVA baris, hipotesis ANAVA kolom yang merupakan pengujian faktor utama, dan hipotesis interaksi yang merupakan pengujian interaksi antar faktor. Lalu untuk hipotesis ANAVA baris, nolnya merupakan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan seterusnya sama dengan alfa R sama dengan 0, yang memiliki makna tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari faktor A atau faktor baris. Dan H1-nya terdapat alfa I tidak sama dengan 0, yang memiliki makna terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata dari faktor A atau faktor baris. Lalu untuk hipotesis ANAVA kolom, H0-nya merupakan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan seterusnya sama dengan beta C sama dengan 0, yang memiliki makna tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari faktor B atau faktor kolom. Dan H1-nya terdapat beta J tidak sama dengan 0, yang memiliki makna terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari faktor B atau faktor kolom. Lalu, untuk hipotesis interaksi, H0-nya merupakan alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta 13 sama dengan seterusnya sama dengan alfa beta RC sama dengan 0, yang memiliki makna tidak terdapat pengaruh interaksi antara faktor A atau faktor baris dengan faktor B atau faktor kolom.
Dan H1-nya terdapat alfa beta IJ tidak sama dengan 0, yang memiliki makna terdapat pengaruh interaksi antara faktor A atau faktor baris dengan faktor B atau faktor kolom. Lalu yang ketiga adalah memeriksa apakah sudah memenuhi asumsi-asumsi sehingga bisa digunakan ANOVA. Untuk statistik uji tabel ANOVA terdapat beberapa rumus, berikut rumus-rumusnya. Dari rumus-rumus tersebut terdapat beberapa keterangan, seperti yang tertera pada layar. Lalu langkah kelima adalah kriteria pengujian seperti yang tertera pada layar. Dan langkah terakhir atau langkah keenam merupakan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini bersama saya Gibran Maulid. Kita akan menyelesaikan dan membahas soal mengenai ANOVA dua arah dengan interaksi dengan soal sebagai berikut. Kutu putih merupakan serangga yang menyebabkan terjadinya penggundulan semak dan pohon serta pengurangan hasil panen telah muncul sebagai hama di California Selatan dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk menentukan faktor apa yang mempengaruhi siklus hidup kutu putih ini. Percobaan dilakukan di mana kutu putih ditempatkan pada 2 jenis tanaman pada 3 suhu yang berbeda. Setiap percobaan dilakukan dengan menggunakan 5 kandang. Periksalah A. Apakah ada pengaruh nyata antara jenis tanaman dan temperatur terhadap siklus hidup kutu putih? Yang B. Apakah ada efek interaksi antara jenis tanaman dan temperatur? Dengan tabelnya sebagai berikut, ada 2 jenis tanaman, cotton dan cucumber. Kemudian ada temperaturnya, ada 3, yaitu 70 derajat, 70 derajat Fahrenheit, 77 derajat Fahrenheit, dan 82 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tersebut atau soal ANOVA dua arah dengan interaksi, kita bikin langkah-langkahnya sebagai berikut. Ada 7 langkah. Jadi langkah-langkah ini saling berketerkaitan, dimana kalau kita ingin menyelesaikan atau mencari langkah nomor 4, misalnya kita ingin mencari MSBR, artinya kita harus menyelesaikan terlebih dahulu SSBR, atau kita harus mengerjakan langkah 3 terlebih dahulu sebelum menuju ke langkah 4. Oke, langsung saja kita menuju langkah pertama, yaitu merumuskan hipotesis pengujian faktor utama. Sebagai berikut, yang pertama kita pada faktor temperatur terlebih dahulu dengan H0-nya sebagai berikut. Alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh temperatur terhadap siklus hidup kutu putih. Dan H alternatifnya sebagai berikut. Sekurang-kurangnya 1 AI adalah tidak sama dengan 0, yang artinya terdapat pengaruh temperatur terhadap siklus hidup kutu putih. Selanjutnya pada jenis tanaman, faktor jenis tanaman, H0-nya beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh jenis tanaman terhadap siklus hidup kutu putih. H alternatifnya sekurang-kurangnya 1 beta I adalah tidak sama dengan 0, yang artinya tidak terdapat pengaruh jenis tanaman terhadap siklus hidup kutu putih. Pada pengujian faktor utama selesai, selanjutnya kita menuju perumusan hipotesis pengujian interaksi antara temperatur dan jenis tanaman. H0-nya A beta 11 sama dengan A beta 12, alfa beta 12 sama dengan alfa beta 13, dan seterusnya sampai dengan alfa beta 23 sama dengan 0. Artinya tidak terdapat efek interaksi antara temperatur dan jenis tanaman. H alternatifnya sekurang-kurangnya 1A alfa beta IJ adalah tidak sama dengan 0. Terdapat efek interaksi antara temperatur dan jenis tanaman. Selesai kita membuat hipotesis, kita menuju langkah kedua, yaitu mengkonstruksi tabel. Nah, dari tabel di samping kita dapat memperoleh informasi mengenai besar-besaran yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan. Di antaranya sebagai berikut. Nah, terlebih dahulu teman-teman bikin kolom total. Ini adalah 547 diperoleh dari ini 37 ditambah 34 ditambah 49 sampai ditambah 38. Totalnya 547, 760 didapat dari sini, seluruhnya dijumlahkan
Begitupun dengan 381, yaitu pada kolom 70 derajat Fahrenheit dijumlahkan ke bawah. 449 pun juga sama, dan 477 pun juga sama. Total dari seluruhnya adalah 1307. Kita dapat menemukan informasi, yaitu pertama R sama dengan 2. R ini adalah level perlakuan untuk faktor A atau faktor baris. Nah, R-nya ada 2, yaitu cotton dan cucumber, yaitu pada jenis tanaman. C-nya ada 3, yaitu pada temperatur, ada 70 derajat Fahrenheit, ada 77 derajat Fahrenheit, ada 82 derajat Fahrenheit. Kemudian N-nya sama dengan 5. N itu adalah banyak perlakuan, atau tadi di soal disebutkan ditempatkan pada 5 kandang yang berbeda. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke teman-teman, selanjutnya kita memperoleh sigma X kuadrat. Nah, jadi dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, yaitu 1307 dikuadratkan, diperoleh hasilnya 1.708.249. Kemudian kita mencari sigma X kuadrat, artinya seluruhnya dikuadratkan satu masing-masing baru dijumlahkan. 37 kuadrat ditambah 34 kuadrat sampai dengan 59 kuadrat. Setelah jumlahkan hasilnya 60.205. Selanjutnya kita menuju ke langkah ketiga, yaitu mencari SSBR, SSBC, SSBI, dan SSW. Yang pertama SSBR. SSBR ini adalah jumlah kuadrat di antara baris, dengan rumusnya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya, yaitu 547 kuadrat ditambah 760 kuadrat dibagi 3 dikali 5 dikurang 1307 kuadrat dibagi 2 dikali 3 dikali 5. Nah, yang ini dapatnya dari mana? Yaitu di sini 547 kuadrat ditambah 760 kuadrat dibagi 3 kali 5 dikurang 1307 dikuadratkan. Diperolehlah hasil sebagai berikut, yaitu 1512,3. Selanjutnya kita ke SSBC. SSBC ini adalah jumlah kuadrat di antara kolom, dengan rumus sebagai berikut. Perhitungannya yaitu 381 kuadrat ditambah 449 kuadrat ditambah 471 kuadrat dibagi 2 dikali 5 dikurang 1307 kuadrat dibagi 2 dikali 3 dikali 5. Ini dapatnya dari mana? Yaitu dari sini 381 kuadrat ditambah 449 kuadrat ditambah 477 kuadrat. Ini ya teman-teman. Nah, setelah dihitung diperolehlah hasil sebagai berikut, yaitu 487,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari SSBI, yaitu jumlah kuadrat di antara interaksi baris dan kolom. Nah, untuk mencari SSBI terlebih dahulu kita ubah tampilan tabelnya sebagai berikut. Nah, karena kita mencari interaksi, maka tabelnya kita ubah menjadi berikut. 168 ini dapatnya dari mana? Yaitu kita jumlahkan yang ini semua. Yang ini kan 5 tadi, kita ubah menjadi 1 saja. Yaitu 37 ditambah 21 ditambah 36 ditambah 43 ditambah 31. Nah, diperolehlah hasilnya 168. Begitupun yang lainnya mengikuti. Nah, dari tabel tersebut diperolehlah informasi sebagai berikut, yaitu sigma X kuadrat, yaitu 168 ditambah 186 kuadrat ditambah 193 kuadrat sampai ditambah 284 kuadrat, diperoleh hasil 295.263. Kemudian kita baru bisa mencari SSBI-nya. Nah, rumusnya sebagai berikut. Perhitungannya yaitu 295.263 dibagi 5 dikurang yang ini 547 kuadrat ditambah 760 kuadrat dibagi 3 dikali 5
dikurangi 381 kuadrat ditambah 449 kuadrat ditambah 471 kuadrat dibagi 2 dikali 5 ditambah. Nah, ini ada perbedaan sedikit di antara rumusnya. Mohon maaf atas kesalahannya, tapi ini yang benarnya ditambah. Itu ditambah 1703 kuadrat dibagi 2 dikali 3 dikali 5. Diperolehlah hasil sebagai berikut, yaitu 111,2. Setelah mencari SSBI, kita mencari SST, yaitu jumlah kuadrat total. Nah, artinya kita menuju ke sigma X kuadrat yang sebelumnya. Jadi kita tidak pakai sigma X kuadrat yang ini, tapi kita memakai sigma X kuadrat yang ini. Sebagai berikut perhitungannya, 62.005 dikurang 1.703 kuadrat dibagi 2 kali 3 dikali 5 diperolehlah hasil 5.063,4. Selanjutnya SSW, yaitu jumlah kuadrat galat sampling, dengan rumusnya sebagai berikut. SSW sama dengan SST dikurangi SSBR dikurangi SSBI dikurangi SSBC. Nah, tinggal memasukkan angka-angkanya saja karena sudah dapat semua. Diperoleh hasil 2.951,4. Langkah 4, kita menghitung MSBR, MSBC, MSBI, dan MSW. Yang pertama MSBR terlebih dahulu. MSBR ini adalah kuadrat rata-rata di antara baris dengan rumus SSBR dikurang R dikurang 1. SSBR dibagi R dikurang 1. Yaitu SSBR-nya sudah didapat tadi 1512,3 dibagi 2 dikurang 1 diperoleh hasilnya 1512,3. Dan kemudian MSBC, kuadrat rata di antara kolom, rumusnya SSBC dibagi C dikurang 1 diperoleh hasil 243,75. Kemudian MSW, kuadrat rata-rata di antara galat sampling, dengan rumus SSW dibagi R dikali C dikali N dikurang 1, yaitu diperoleh hasil 122,975. Yang terakhir MSBI, kuadrat rata-rata di antara interaksi. MSBI sama dengan SSBI dibagi R dikurang 1 dikali C dikurang 1. Diperolehlah hasil 55,6. Kita masuk ke langkah kelima, yaitu menghitung atau mencari F hitung baris, F hitung kolom, dan F hitung interaksi. Nah, pertama F hitung baris dengan rumusnya MSBR dibagi MSW, yaitu sama dengan 1512,3 dibagi 122,975 diperoleh hasil 12,3. Begitupun dengan F hitung pada kolom diperoleh hasil 1,98. F hitung pada interaksi diperoleh hasil 0,45. Nah, ke langkah ke-6, terlebih dahulu kita mempelajari cara mencari F tabel ANAVA 2 arah dengan bantuan Microsoft Excel dengan tujuan untuk mempermudah dan mempersingkat pengerjaan. Yang pertama, jalankan dulu aplikasi Microsoft Excel, lalu klik formulas, klik tanda panah ke bawah pada menu autosum, dan klik more function. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Teman-teman pilih atau cari f.inv.rt, lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, teman-teman tinggal masukkan angka sesuai kebutuhan. Misalnya kita masukkan 0,05, 1 dan 2, maka nanti setelah kita pencet down, hasilnya akan keluar di sini. Itu adalah cara mencari F tabel dengan bantuan Microsoft Excel. Ini mencari F tabel dengan cara manual, yaitu melalui tabel atau tabel distribusi untuk probabilitas 0,05. Contoh, kita akan mencari F tabel 0,05
dengan derajat kebebasan 1,24. Nah, kita lihat dulu, ini 1, kita lihat ke bawah dan sampai menemukan 24. Oh, ini. Nah, maka diperolehlah hasilnya yaitu 4,26. Ini 1 dan 2,4, itu 4,26. Nah, ini kita menuju langkah ke-6, yaitu kriteria pengujian dengan mengambil taraf signifikansi 5% diketahui sebagai berikut, yaitu ini F tabel pada baris diperoleh 4,26, pada kolom diperoleh 3,4, pada interaksi diperoleh 3,4. Nah, rumusnya bisa teman lihat di sini. Lalu nanti boleh menggunakan tabel manual atau boleh menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah pengerjaan. Nah, karena F1 atau F hitung pada baris 12,3 lebih besar daripada 4,26, maka kita menolak HO. Nah, karena F hitung pada kolom lebih kecil daripada 3,4 daripada F tabelnya, maka kita menerima H0. Yang ketiga, karena F3 atau F hitung pada interaksi 0,45 lebih kecil daripada F tabelnya yaitu 3,4, maka kita menerima H0. Nah, kesimpulannya pada langkah ke-7 diperoleh sebagai berikut. Karena kita menolak H0, maka terdapat pengaruh temperatur terhadap siklus hidup kutu putih. Yang kedua, karena kita menerima H0, nah, kesimpulan yang dapat kita ambil, tidak ada pengaruh jenis tanaman terhadap siklus hidup kutu putih. Yang terakhir, kita juga menerima H0, artinya tidak terdapat efek interaksi antara temperatur dan jenis tanaman. Jadi, faktor yang mempengaruhi siklus hidup kutu putih hanya temperatur saja, sedangkan jenis tanaman tidak. Dan ternyata tidak ada efek interaksi antara temperatur dan jenis tanaman. Sekian pembahasan soal kali ini mengenai ANAFA 2 arah dengan interaksi dari kelompok 12. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.